Alhamdulillah khairan katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqalahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa itaqala luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fissaluhu fi amaini adiskurli waliwalidayhi ilayyal masir. Al hadis kullu maulatin yaulatu ala fitrah fa abawahu wa yuhadanihi au nasranihi au majusanihi. Ya, yang saya hormati seluruh pimpinan panitia, insyaallah mujahidah dari muslimah seluruh raya yang istiqomah dalam acara, dalam urusan thalabul ilmi, dalam majelis ilmu yang insya Allah semakin bertambahnya waktu, idealnya para mujahidah-mujahidin bertambah usia, kesibukannya saya yakin juga bertambah, usianya bertambah itu juga bahasanya juga semakin lemah, tidak seperti ketika dulu, tapi istiqomahnya tidak berubah, tidak semakin lemah, tapi Masya Allah saya apresiasi sebagai bahasanya saya yang mengambil bagian dari dakwah yang luar biasa. Saya ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan katsiran seluruh ustazah-ustazah yang ada di MSR. Yang hari ini mohon maaf sebenarnya adalah jadwal dari Ustadz Qasdi gitu ya, pimpinan Pondok Pesantren Darus Sahadah. Tapi alhamdulillah beliaunya dikatakan alhamdulillah karena beliaunya masih melakukan perjalanan spiritual yaitu ibadah umroh, dan saya dihubungi oleh pihak ustazah dari MSR untuk menggantikan. Jadi mohon maaf mungkin kalau ilmunya tidak selevel beliau, saya minta maaf gitu ya, karena saya masih menjadi pimpinan keluarga, pimpinan rumah tangga, kalau beliaunya sudah menjadi pimpinan Pondok Pesantren Darus Sahadah yang sudah terkenal, yang sudah familiar, yang sudah populer di kalangan di daerah minimal Simo. Dan yang membuat qadarullah lagi, ada rencana Allah apa gitu ya, saya suruh ganti Ustadz Qasdi. Saya baru saja ngisi di pengurus Muhammadiyah di Simo gitu ya. Jadi saya mengganti Ustadz Qasdi yang domisilinya di Pondok Pesantren Darus Sahadah Simo. Baru saja saya ngisi parenting di Simo gitu ya. Kayak memang Allah, skenario Allah itu sangat indah. Ya, insyaallah dengan semampu saya akan mengemban amanah untuk mengganti Ustadz Mukarram Ustadz Qasdi dari amanah Ustazah Muslimah Sulraya. Yang pertama kali, wa in ta'uddu nikmatallah la tusuha. Maka kalimat yang paling indah itu kalimat syukur. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau mau menghitung-hitung nikmatku, la tusuha, tidak akan mampu. Mungkin kalau kita hari ini merasa miskin, saya bisa mengingatkan bahwa kita kaya. Kemarin ada yang berani membayar 1 ginjal itu, ada yang berani mengganti dengan uang itu 750 juta 1 ginjal. Dalam tubuh kita ada 2 ginjal, ternyata dirupiahkan ada yang berani bayar 1,5 miliar. Kalau kita merasa miskin, betapa kita tidak tahu diri, betapa kita tidak mau introspeksi diri. Ada yang berani membayar 1 retina mata, yang kemarin ada yang 350 juta, sekarang ada yang berani bayar 450 juta. Di dalam mata kita ada 2 retina mata, 900 juta. Dari retina mata sama ginjal saja itu ada yang berani bayar 2,4 miliar. Maka ungkapan yang paling indah, kaifa akhafu minal fakri wa ana abdul ghani. Bagaimana aku mengatakan bahwa aku ini fakir padahal aku ini dari hamba yang maha kaya.
pakai oksigen, kemarin beli oksigen, saya mendampingi anak-anak kemah, ada yang kehabisan oksigen. Ternyata pakai oksigen itu yang paling murah itu 1 jamnya 70.000. Kita bernapas 1 hari 24 jam. Kalau 70.000 saya kasih 24 jam saja sudah 1.600.000 sekian 1 hari. Makanya mohon maaf, la tusuha, tidak akan mampu dengan alat SPSS kalkulator, tidak akan mampu menghitung nikmat Allah. Karena nikmat Allah itu kadang yang kita lihat, kita rasakan, kita nikmati, kita sadari. Banyak nikmat Allah yang tidak terlihat, yang kita tidak sadari, padahal itu kita nikmati dan kita tidak menghitungnya. Maka salah satunya syukur dengan lisan kita mudah, alhamdulillahirabbil alamin. Syukur dengan hati kita, dengan adanya pengakuan nikmatnya datang dari Allah, wabil khusus ada syukur dengan perbuatan kita. Karena apa? Salah satunya syukur dengan perbuatan tingkatan yang paling mulia. Karena anak TK, anak SD dengan tahmid itu mudah sekali. Pengakuan dalam hati pun juga mudah sekali. Tapi yang sulit adalah melakukan dengan anggota tubuh kita. Syukur harta kita keluarkan sebagian untuk infak, sedekah, zakat. Syukur dengan usia kita gunakan usia kita untuk bermanfaat. Ayyu amali akhabu ilallah. Ternyata salah satu amalan yang dicinta Allah termasuk min husnil islami tarkuhu malayahni, yaitu meninggalkan hal yang sia-sia. Maka kalau mau dihitung-hitung, kita ternyata selama seumur hidup dari kita mukallaf, dari kita sudah dibebankan hukum taklifi, dari seorang laki-laki sudah pernah mimpi basah, dari perempuan sudah mengalami menstruasi, sampai sekarang kita lebih banyak dosa yang kita tidak sadari. Padahal para ulama itu mengatakan kalau dia melakukan kebaikan, amnesia, lupakan. Tapi kalau dia melakukan dosa, jangan lupakan sebelum kita perbaiki, kita taubati dengan istilah-istilah yang sifatnya adalah ibadah vertikal, habluminallah, dan horizontal, habluminanas. Dan yang kedua adalah berkenaan dengan cinta kepada Nabi, sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'atakumur rasuluhu fakhudduhu wa manahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha sadidul iqab. Saya sering menyindir orang yang ketemu sama saya, Rasulullah yang maksum saja, Rasulullah yang ketika wafatnya bilang ummati, 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 itu sedikit tidur. Manusia yang belum ada jaminan maksum, belum ada jaminan surga, belum tentu kita nanti meninggalnya bilang ummati, 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 sedikit-sedikit tidur. Nabi Muhammad yang maksum mendapatkan ayat Quran mengkhawatirkan umatnya, sedikit makan. Kita yang belum maksum, kita kadang tidak memikirkan dosa kita sudah perbaiki belum, sedikit-sedikit makan. Nabi Muhammad yang dijamin masuk surga, dosanya diampuni saja, itu mohon maaf sedikit ngeluh. Dan ngeluhnya Nabi bukan urusan dunia, bukan urusan wanita, bukan urusan harta, tapi ngeluhnya urusan akhirat. Tapi umatnya yang belum tentu kita jaminan masuk surga, sedikit-sedikit ngeluh. Dan ngeluhnya urusan dunia, ngeluhnya urusan hutang, ngeluhnya urusan harta yang sifatnya fana. Ya. Maka salah satunya ini ada kaitannya dengan akidah. Akidahnya mulai terdegradasi, mulai dengan rusak ketika apa? Salah satunya apa? Kita tidak bisa memilah dan memilih mana yang sifatnya mendatangkan keridhaan Allah dan mendatangkan kemurkaan Allah. Ini ada satu titipan dari Ustazah pimpinan MSR. Nanti ada 2 video kita putar di akhir saja. Mungkin Ustazah bisa saya atau jenengan saya. Oke. Ini saya dapat kiriman dari beliau bahwa beliau menghimpun atau mengumpulkan donasi untuk sahabat saudara yang di Palestina dengan dikirimkan ke saya. Yang pertama 38 juta. Ya Ustazah. Oke. Terus yang kedua ini bentuk penyalurannya resmi, tidak disalahgunakan. Nah, mau difoto juga silakan Bu. Jadi hakikatnya Masya Allah, saya kadang berpikir ustazah-ustazah meluangkan waktu, mengumpulkan dana, kadang mohon maaf, mengabaikan urusan-urusan pribadi demi saudara-saudara di Palestina. Dan mohon maaf nanti di akhir kita akan putarkan videonya bahwa bantuannya sudah sampai di Palestina, dinikmati saudara-saudara yang ada di Palestina. Maka saya katakan bahwa syukur dengan
harta kita, ya kita sadar bahwa Al-Quds, tanah suci itu salah satunya di Palestina. Yerusalem dulu pernah dikuasai oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang menaklukkan dalam perang-perang termasuk perang salib. Ternyata sekarang sedang dizolimi oleh Zionis Israel, Yahudi. Mohon maaf, anak-anak warga sipil yang tidak terlibat dalam peperangan, mereka harus jadi korban, kehilangan orang tua, istri, kehilangan anak. Bahkan mohon maaf, rumah sakit yang kita bentuk empati saja juga menjadi bidik sasaran nuklir, bom dan sebagainya. Makanya mohon maaf, saya apresiasi sekali karena memang semua menghimpun. Makanya saya kadang mohon maaf belum gabung di MSR karena saya ketua dakwah. Guru Muslim Surakarta juga menghimpun lewat guru-guru. Kita juga menghimpun lewat dosen-dosen. Tapi alhamdulillah bisa sampai pertama, kalau saya boleh membacakan kalau tidak salah 38 juta dan ini 31.200.000. Jadi kalau saya kalkulasi sudah 69.200.000. Dan ini ada tahapan yang ketiga saja. Dan beliau sudah mengumpulkan tahapan ketiga. Amanah beliau menghimpun itu disalurkan, lembaga yang penyalurnya juga tepat. Tapi saya belum gabung saja. Insyaallah nanti kita gabung karena semua berpartisipasi untuk Palestina, termasuk kita guru-guru Solo juga berpartisipasi, dosen-dosen juga kan gitu ya. Oke, nanti di akhir kita akan putarkan bahwa bantuan yang dikumpulkan sudah dirasakan saudara-saudara yang terzolimi di Palestina, dan Palestina itu harus kita perjuangkan karena di situ banyak lahir nabi-nabi dan Al-Quds, tanah suci, dan Yerusalem jangan sampai direbut oleh Zionis yang dari Yahudi Israel. Dan kita langsung ke materi. Mohon maaf, hari ini Yulianto tidak berbicara tentang parenting, sudah berbicara parenting di Simo, berbicara tentang rumah tangga, tapi ini karena mengganti Ustadz Qosdi, pimpinan Darussahadah, kita berbicara tentang akidah. Jaga akidah di zaman yang penuh fitnah. Dan mohon maaf, nanti saya tidak terlalu banyak materi, tapi ada gambar-gambar yang perlu kita lihat. Di situ merupakan ilustrasi analogi dan kita bisa mencermatinya. Yang pertama, bahwa akidah yang namanya al-akidah menurut bahasa lughah, ya harfiah, etimologi, berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan, at-tawthiqu berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, al-ihkamu yang artinya mengokohkan atau menetapkan, dan ar-rabtu ya bikuwah. Kuwah itu adalah kuat, kebalikan dari dhaifun, lemah. Akidah itu yang berarti juga mengikat secara kuat atau mengikat dengan kuat. Sedangkan menurut istilah, terminologi itu adalah istilah, bahasa Arabnya istilah ya istilah. Saya ngajar bahasa Arab itu, kalau bahasa Arabnya bahasa itu arfiyah, lughatul arabiyah, kalau secara istilah atau terminologi itu istilah. Akidah adalah iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Maka salah satunya, mohon maaf, jangan kita berbicara syariah dulu ketika akidahnya belum kuat. Jangan kita berbicara ibadah dulu ketika akidahnya belum kuat. Maka gambar yang berikutnya, saya menampilkan perumpamaan, analogi. Akidah itu menempati posisi akar, perumpamaan. Ya, batangnya itu adalah syariah. Ya, terus mohon maaf, daun-daunnya itu ibadah sunnah, dan akhlak itu buahnya. Maka mohon maaf, kuat tidaknya sebuah pohon terletak pada kuat tidaknya sebuah akar pohon tersebut. Maka bagus tidaknya akidah seseorang itu ketika terlihat bahwa ibadahnya bersumber pada akidah yang benar atau tidak, bahwa akhlaknya akhlakul yang karimah atau masmumah, akhlakul yang mahmudah atau akhlakul yang sayyi'ah. Maka kualitas ibadah seseorang dilihat dari kualitas akidahnya. Kualitas akhlak seseorang dilihat dari kualitas akidahnya. Kualitas cerminan ibadah yang sifatnya vertikal, tangan saya begini, hablum minallah kita, ibadah mahdhah kita dilihat dari akidahnya. Horizontal kita, hablum minanas kita,
yang namanya dengan akidah yang sifatnya benar atau tidak dilihat dari kualitas yang namanya ibadah hablum minanas kita. Maka akar itu adalah sangat fundamental. Namanya akidah itu fondasi, fundamental. Lah nanti pohonnya itu disebut ibadah asasnya, dan ibadah sunnahnya itu bisa dikatakan bagian dari daun, kalau ada buah bagian dari akhlak. Maka mohon maaf, akidah yang kuat akan melahirkan insan yang ibadahnya kuat. Akidah yang kuat akan melahirkan insan akhlaknya yang mahmudah, yang karimah. Dia akan selalu menghindari akhlak yang sayyi'ah. Maka saya sekarang tidak terlalu banyak materi, tapi kita lihat beberapa gambar yang akan menekankan itu. Maka mohon maaf, kalau akar pohon itu kuat, mau diterjang angin topan yang kuat, mau terjadi banjir, longsor, maka pohon akan berdiri kokoh. Mau seseorang mau diuji dengan ujian apapun, diuji dengan miskin harta, diuji dengan ditinggalkan oleh orang-orang yang dia cintai, kalau akidahnya kuat, dia tidak akan tumbang. Dan saya sering melihat ternyata di kantor keluarga Sakinah Biro Jodoh saya, kemarin pohon-pohon saya pada tumbang. Dan ternyata saya secara lihat, saya teliti, ternyata benar akarnya kurang kuat. Maka akar yang kurang kuat akan membuat pohon pun tidak kuat. Kalau akidah seseorang tidak kuat, maka ibadah seseorang pun juga tidak akan kuat. Maka ini berkenaan dengan ibadah. Ya. Yang kedua, gambar yang kedua adalah rumah. Akidahnya itu adalah posisinya pondasi rumahnya. Saya kemarin masuk lantai 12, kok lantai 12 kuat? Ternyata mohon maaf, pondasi awalnya kuat. Dan pondasi sebuah bangunan itulah akidah. Maka kalau terjadi angin topan, ternyata terjadi longsor, rumah-rumah pada roboh, pada ternyata hanyut kena banjir. Karena apa? Pondasinya tidak kuat. Dan cara membangunnya di dalam Islam disebut syariah. Taraktu fikum amro ini, ma'in tamassatum bihi lan tadilu abadan, kitabullahi wa sunnati rasul. Kutinggalkan dua perkara yang barang siapa berpegang sama keduanya tidak akan sesat selama-lamanya. Pondasi sebuah bangunan itu akidah, cara membangunnya disebut syariah. Bangunan di atasnya disebut ibadah. Maka ada trilogi, tri itu 3, logi itu ilmu, logos. Trilogi Islam itu ya akidah, syariah, ibadah. Cuma ternyata ada atapnya. Atapnya itu bersifat tentang jihad dan dakwah, dipayungi dengan sesuatu yang jihad dan dakwah, terus hukum pada pidana, jenazah dan hudud, hukum perdata. Nah ini mohon maaf, bangunan di atas disebut dengan ibadah. Kuat tidaknya sebuah bangunan bisa dilihat dari kuat tidaknya pondasinya. Kuat tidaknya sebuah atap di atas bangunan itu dilihat dari pondasinya. Dan pondasi sebuah bangunan adalah akidah. Dan nanti strukturnya apa? Di sini ada yang sifatnya primer, ibadah yang sifatnya vertikal, ada yang rukun-rukun Islam, maka salah satunya berkenaan dengan sebangunan sebuah rumah. Maka apa yang saya tekankan? Penekanan dari akidah itu salimul akidah, good fight. Selama ini akidahnya tidak selamat, kenapa? Karena akidahnya menyimpang. Kalau tidak menyimpang, minimal akidahnya lemah. Padahal ada penekanan, salah satunya apa? Al-mu'minuna qawiyun khairu ahabbu ilallah minal mu'minun dhaifun. Mukmin yang kuat lebih dicintai, lebih baik daripada mukmin yang lemah. Maka salimul akidah adalah akidah yang salim, akidah yang selamat, good fight. Maka kalau sudah salimul akidah, ranahnya pondasi, akan menghasilkan sahihun ibadah, ibadah yang benar. Kemarin mohon maaf, salah satu MUI membubarkan sholat pakai bahasa Indonesia. Allah Maha Besar, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam. Kenapa kok sholat pakai bahasa Indonesia? Karena akidahnya lemah dan tidak mau menguasai ilmu tentang sholu kama ra'aitumuni usolli.
Sholatlah seperti engkau melihat aku sholat. Yang membuat lucu lagi, Bu, saya pernah adik saya itu kecelakaan dioperasi. Saya makmum satu, saya imam. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Kedatangan makmum satu. Makmum masbuk biasanya nepok atau nari. Lah makmum saya bilang, saya baca tentang Al-Baqarah ya, Alif Lam Mim. Makmum saya bilang apa? Mundur Mas. Dzalikal kitabul la raiba fih. Mundur Mas. Sekedap. Kinten-kinten ditampi mboten nih. Besok langsung kula rampung. Lah untung ae makmum kula sing setunggal mboten nesu. Menawi alhamdulillahi rabbil alamin. Kula waca Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fih. Mundur Mas. Yen makmum kula sing setunggal nesu, iya ditampi mboten. Maka salah satunya mohon maaf ibadah yang benar itu lahir dari akidah yang selamat, akidah yang lurus, akidah yang benar. Kalau sudah salimul akidah, sahihul ibadah, mantikul khuluq, dia akan punya karakter atau akhlak yang kuat. Innama bu'ihtu liutamima makarimal akhlaq. Ittaqillah haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata muha. Wa khaliqina sabi khuluqin kasanin. Dia selalu berakhlak dengan akhlak yang baik karena apa? Akidahnya baik. Dia akan berakhlak dengan baik kenapa? Ibadahnya benar. Strong character. Sahihul ibadah, right devotion. Ini salah satu dua gambar. Ah, ini. Saya pokoknya enggak usah pakai banyak materi. PPT-nya bisa di-share, Bu. Ternyata ada ilustrasi orang naik becak. Dan becak saya tengok rodanya ada 3. Dan mohon maaf ketika diameter roda ini sama, besar roda becak sama, ternyata Bapak mengendarai becak itu dengan baik dan selamat. Coba kalau diameternya berbeda. Diameter roda kanan 60, yang kiri 106, yang belakang diameternya 2000. Bapak naik becak saja bingung. Bisa celaka, bisa terjatuh, bisa tergelincir. Apa maksudnya? Ranahnya akidah itu adalah tauhid, keimanan. Dan namanya iman, amanah yu'minu imanan. Dan iman itu tasdiku bil qalbi. Membenarkan dalam hati, ikrar bil lisan, melafadzkan dengan lisan, amalul bil arhan. Melakukan dengan perbuatan. Selama ini kenapa manusia kok diuji dengan harta, kok dia miskin, dia ngeluh, dia putus asa? Karena akidahnya dalam hati, perkataan perbuatannya berbeda. Maka kalau roda becak ini rodanya beda ukurannya, maka tidak akan berjalan dengan baik. Lisannya ngucap, asyhadu alla ilaha illallah. Hatinya meyakini tidak ada Tuhan selain Allah. Perbuatannya sering ke dukun, paranormal. Jadinya abnormal. Maka mohon maaf, antara tasdiqu bil qalbi, iqrar bil lisan, amal bil arkan harus sama. Keimanan di dalam hati, dalam perbuatan, dan dalam perkataan harus sama. Coba mbak-mbak yang sini, kalau suaminya bilang, walaupun bidadari turun dari kayangan, cintaku kepadamu tidak akan berubah. Di lisan, hatinya ada Mbak Suminem, Mbak Tukiem, Bu Santi. Kira-kira disebut cinta enggak? Perbuatannya besok ganti sana, ganti sini, disebut cinta enggak? Tidak, itu urusan cinta, Bu. Apalagi urusan akidah. Maka apa? Tasdiqu bil qalbi, iqrarul bil lisan, amal bil arhan harus sama. Dan ini komponen rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kemarin ada yang mohon maaf karena saking akidahnya merasa benar, mengamalkan nama salah satu asmaul husna Ar-Razzaq. Mengamalkan 2000 kali. Ar-Razzaq, 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 istrinya cantik. Ar-Razzaq, 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 hartanya banyak. Ar-Razzaq, 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 hutangnya lunas. Ar-Razzaq, 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 Pajero,
panas jopo jero. Ternyata bukan dapat rezeki, malah kesurupan jin yang namanya Ar-Razzaq. Karena mengamalkan Asmaul Husna, memang Allah itu Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Cuma kita ikhtiarnya, perbuatannya menjemput rezeki, bukan di kamar Ar-Razzaq, stres malah. Oke. Yang kedua, menurut ini maqasidus syariah al-kulliyatul khamas, tujuan hukum Islam. Mohon maaf Ustazah, saya tidak seperti Ustaz Qosdi. Karena habis ngisi parenting itu, kalau mau pakai yang formal kan, jadi ini tadi kayak kurang sopan jadi pembicara. Kalau Ustaz Qosdi masih ini saja. Oke, saya pakai typis gitu ya. Maqasidus syariah yang kulliyatul khamas, jadi tujuan hukum Islam ini 5 ini, Bu. Oke. Yang pertama hifdzuddin, menjaga agama, din. Namanya hafidul Quran itu namanya menjaga hafalan Quran. Maka mohon maaf, akidah syariah ibadah itu dimasuk di din, agama. Inna dina indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah adalah agama Islam. Ali Imran surat ke-19. Dan wa may yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa mengambil agama yang bukan Islam, fa huwa raddun, dia akan tertolak. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fa huwa, di sini ada berkenaan dengan wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu, akan ditolak. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Akidah itu ranahnya pembahasannya din. Maka ternyata Islam menjaga agama dan di dalamnya Islam menjaga akidah. Maka nanti kalau ada fitnah seperti apapun, kalau akidahnya kuat, dia akan kuat. Yang kedua, hifdzun nafas, yaitu tentang menjaga jiwa. Orang yang akidahnya lemah, mau diuji dengan fitnah yang lemah juga, itu akan goyah. Maka supaya hifdzun nafas, jiwanya harus dijaga, akidahnya harus kuat, mau diuji dengan zaman yang penuh fitnah pun akan kuat. Ini, mohon maaf, ada agak usul fikih ya. Jadi tujuan hukum Islam itu disebut maqasidus syariah. Tujuan hukum Islam ada 5. Yang pertama hifdzuddin, yang kedua hifdzun nafas, yang ketiga hifdzul aql, menjaga akal. Karena kalau condong ke kanan radikal, condong ke kiri liberal. Kita itu di tengah-tengah. Tidak terlalu radikal, tidak terlalu liberal. Radikalnya konteksnya apa? Ketika memang ranahnya kita seperti di perang Honda, perang Uhud, perang Badar, itu berarti kita perang. Tapi kalau tidak ada gitu, kita dengan di tengah-tengah, yaitu hifdzul aql. Yang keempat hifdzun nasl, keturunan. Kemarin ada yang bapak kandung menghamili anak kandung, lahir cucu kandung. Nemui saya, Ustadz, tolong hitungkan warisannya. Tidak usah ngitungi warisan, besok yang menikahkan siapa? Lawang bapak kandung menghamili anak kandung, lahir cucu kandung. Yang nikah cucunya, walinya, bapaknya plus mbahnya. Makanya mohon maaf, saya pernah ngajar satu sekolahan, nangis dia. Pak Yuli, saya itu anak haram ya. Tidak ada anak haram. Kullu mauladin yauladu ala fitrah. Setiap anak yang lahir keadaan suci, fa'abawahu wa yuhadanihi, yang jadikan Yahudi orang tuanya, au nasranihi, yang menjadikan Nasrani orang tuanya, au majusanihi, yang menjadikan Majusi orang tuanya. Kenapa kamu mengatakan anak haram? Nah, karena saya itu lahir di antara hubungan laki-laki perempuan yang tidak menikah. Saya itu kayaknya bapak ibu saya melakukan hubungan gelap, hubungan yang tidak ada lampunya. Tidak ada anak haram. Maka sebelum melanjutkan ini apa, Bu? Salah satunya, mohon maaf, innal insana min sulalati mintin. Sebelum sulalati mintin, nutfah. Jadi mohon maaf, manusia itu sebelum lahir 40 hari di rahim seorang perempuan berwujud nutfah, sperma. 40 hari berikutnya berwujud alaqah, darah. 40 hari berikutnya berwujud mudghah, daging. Tunas muncul, ditiupkan roh. Ditiupkan rohnya itu 120 hari. Dan rohnya ditanya oleh Allah berkenaan dengan akidah apa? Hero, alastu birobbikum, apakah benar aku ini Tuhanmu? Rohnya dalam Yulianto pas sebelum saya lahir mengatakan qala bala sahidna, benar engkau adalah Tuhanku. Itu sudah akidah sebelum lahir. Roh yang ditiupkan 120 hari ke janin seorang perempuan atau ibu atau istri,
itu sudah berakidah, bertauhid, kullu maulatin yaulal fitrah. Cuma karena lahir, bergaulnya salah, imannya lemah, tidak mau ikut pengajian di masjid Guru As-Salam. Sehingga apa? Mudah goyah sehingga akidahnya bisa turun. Yang keempat, hifdun nase, yang terakhir adalah hifdul mal, menjaga harta. Dulu perempuan tidak dapat warisan, bisa dapat warisan. Kenapa? Karena warisan diatur oleh maqasidus syariah, termasuk menjaga harta. Tidak akan terjaga kebutuhan pokoknya yang mendasar, yaitu kelima ini. 5 ini kebutuhan manusia yang paling mendasar. Maka ini dijaga oleh maqasidus syariah, yaitu manusia di atas jika akidahnya tidak terjaga. Tidak mungkin akidahnya tidak dijaga kok dia bisa menjaga agama. Bahasanya Piai Jawi ngendika tangeh lamun. Impossible. Tidak mungkin. Kalau akidahnya lemah, tidak mungkin dia mampu menjaga jiwanya. Long akidahnya hubungan primordial dia dengan Tuhan saja tidak terjaga, bagaimana dia menjaga tentang yaitu jiwanya. Tidak mungkin akidahnya tidak terjaga, dia mampu menjaga akalnya. Yang akal yang tidak ngakal-ngakali, akal yang tidak melemahkan wahyu. Tidak mungkin akidahnya tidak terjaga, ya. Kalau akidahnya tidak terjaga, dia mampu menjaga tentang keturunannya. Dan mampu akidahnya tidak terjaga, dia menjaga hartanya. Mohon maaf sedikit, ini salah satu ada mohon maaf yang membuat akidah yang salah. Ruang lingkup akidah. Malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad, meletakkan lututnya kepada lutut Rasulullah. Ya Rasulullah, akhbirni iman. Apakah yang disebut iman? Rasul menjawab, al-imanu antum minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tubil qadari qadibas sarih. Iman kau yakin pada Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Laki-laki tersebut bilang apa? Sodaqah, benar. Tanya lagi ya Rasul, akhbirni Islam. Kabarkan kepadaku tentang Islam. Rasul menjawab, al-Islam as-syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa aqimis shalah wa atuz zakah wa hajjil baiti man istata'tu ila sabila wa shaum Ramadan. Mohon maaf, laki-laki tersebut bilang apa? Sodaqah. Tanya lagi ya Rasulullah, akhbirni ihsan. Apa disebut ihsan? Anta budullaha ka'annaka tarahu fa ilan takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihat oleh Allah atau tidak melihat Allah, niscaya fa innahu yaraka. Tentu Allah yang melihat kita. Dan rukun Islam, iman, ihsan itu ternyata sahabat tanya, siapa laki-laki yang tadi Rasul? Dia tanya, kau membenarkan. Dia adalah malaikat Jibril. Dalilnya di kitab Arba'in Nawawi nomor 2. Rukun Islam jelas. 2 kalimat syahadat. Sholat, puasa, zakat, haji. Rukun iman jelas. Iman pada Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari kiamat, qadar dan qadar. Ternyata ada yang mengaku Islam, ternyata rukun Islamnya tidak seperti rukun Islam kita. Syiah. Syiah itu rukun Islamnya 1, sholat, puasa, zakat, haji, dan al-wilayah. Semua yang dalam golongan Syiah. Ternyata mohon maaf, ini fitnah yang salah satu penuh fitnah itu karena apa? Ada yang mengaku Islam, ternyata rukun Islamnya tidak seperti kita. Syahadat, sholat, puasa, zakat, dan ibadah haji. Saya katakan rukun iman kita jelas, sudah dibenarkan oleh malaikat Jibril. Ternyata rukun imannya orang Syiah, at-tauhid. Tauhid dari kata ahad. Wahid, satu. Memang orang Syiah mentauhidkan Allah. Cuma ada nubuah, ada imamah, ada al-adlu, ada al-ma'at. Ternyata rukun imannya tidak 6 tapi 5. Ini salah satu mohon maaf fitnah terbesar yang akidah kita harus kuat. Jangan-jangan kena brainwash cuci otak sehingga kita mengakui rukun imannya bukan 6. Nah ini untung saja gambar nih Bu, kalau tidak gambar jadi rebutan ini. Kalau ibu-ibu lihat uang warna merah itu kayaknya pusing pun hilang, capek pun pegel-pegel jadi hilang ya Bu ya. Nah kenapa saya nempelkan gambar walaupun di dompet saya ada, tapi saya tidak mau riak. Layatul jannata fil qalbi darati min kibr. Saya ibaratkan rukun iman itu yang paling utama angka 1. Angka 1 itu kita lihat iman pada 2 kalimat syahadat, ada syahadat tauhid, ada syahadat Rasul. Angka 1 di dalam rukun iman, iman kepada Allah. Uang 100.000 ini yang paling penting angka
1. Dan saya katakan 0 berikutnya malaikat, 0 berikutnya apa? Kitab. Mohon maaf, ini hanya perumpamaan, bukan berarti malaikat 0 gitu ya. Terus mohon maaf, angka berikutnya apa? Rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Ini hilang angka 1 saja, keimanan kita, akidah kita belum sempurna, bahkan rusak. Maka uang 100.000 ini bernilai 100.000 ketika memenuhi 6 unsur. Uang 1000000. Keimanan kita benar, akidah kita kuat, ya yakin pada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar. 2 kalimat syahadat kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammad Rasulullah, jelas. Itu kalau saya katakan uang 50.000, angka pertamanya syahadat. Angka keduanya sholat. 50.000 kan 5000000. Nolnya ada 4. Ya, yang pertama angka 5-nya 2 kalimat syahadat, angka 0 berikutnya sholat, puasa. Kalau itu angkanya tidak lengkap 50000, tidak bernilai 50.000. Maunya syahadat saja, tidak mau sholat. Apakah akidahnya kuat? Tidak. Maunya sholat tapi tidak mau puasa. Kalau kita puasa jelas bisa diganti dengan fidyah. Haji pun kalau kita tidak mampu, karena haji itu apa? Minal haji manistatatu ila sabila, yang mampu. Mohon maaf, uang 100.000 ini saya beratkan adalah angka 6 ini adalah rukun iman, dan mohon maaf angka 50 adalah syahadat, dan ini mohon maaf fitnah terbesar, yaitu salah satu sudah menyelisihi tentang konsep tauhid dan konsep rukun iman, Islam dan ihsan. Apa yang disebut fitnah? Al-fitnatul, ini ya, ikhtibar. Fitnah bermakna ujian. Wal fitnatul mahnatun. Fitnah itu bermakna cobaan. Wal fitnatul mal. Fitnah juga bisa dari harta. Wal fitnatul aulad. Ada tarbiyatul aulad, tarbiyatul abna. Fitnah itu bisa dari anak. Wal fitnatul kufur. Fitnah itu bisa dikatakan kekafiran. Al fitnatu tilaf, ikhtilaf. Fitnah di atas ikhtilaf, perbedaan. An-nasibil arab. Jadi mohon maaf, fitnah bermakna ujian, fitnah bermakna cobaan, fitnah bermakna harta, fitnah bermakna anak-anak, fitnah bermakna kekafiran, fitnah bermakna perselisihan pendapat di antara manusia. Yang kedua, fitnah di akhir zaman. Ada apa saja? Orang-orang yang mengingkari aturan syar'i. Maka saya tadi mohon maaf, wa itqala luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Nasihatnya Luqman Hakim kepada anak itu tidak nasihat yang pertama apa? La tusyrik billah. Al-Luqman 13:14. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Adalah dikatakan apa? Wa itqala luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adim. Karena menyekutukan Allah kemurkaan atau kezaliman yang besar. Wa wasainal insana biwalidayhi, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, yang mengandungnya dalam keadaan bertambah-tambah. Maka orang yang akidahnya kuat akan memuliakan orang tuanya. Hamil 1 bulan biasa, 2 bulan agak gini, 3 bulan gini, 4 bulan gini ya, 9 bulan gini. Ternyata ayatnya benar. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya yang mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Wa fisaluhu fi amaini, menyusuinya dalam 2 tahun. Ternyata ada hubungannya menyusui 2 tahun dengan akidah yang kuat. Karena orang anak-anak itu sehat ketika disusui ibunya selama 2 tahun. Kekebalan tubuhnya, fisiknya dan sebagainya. Maka orang yang mengingkari aturan syar'i, menjelang kiamat akan muncul fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang pekat. Kala itu seorang menjadi mukmin pada pagi harinya, tetapi berbalik menjadi kafir pada sore harinya. Paginya ustadz, malamnya bejat. Paginya beriman, malamnya preman. Ini mohon maaf, tanda-tanda orang kayak gitu. Maka salah satunya paginya dia taat, malamnya dia kafir. Tetapi berbalik menjadi kafir pada sore harinya. Menjadi mukmin di sore hari, tetapi berbalik menjadi kafir pada pagi harinya. Orang-orang seperti ini sudah banyak
Dan ini juga termasuk fitnah terbesar. Kita tidak tahu mana yang ustadz beneran, mana yang ustadz KW, mana yang ustadz etok-etok. Kalau saya itu ustadz setengah bejat ketika ya. Apa dikatakan? Di pagi harinya dia walaupun menjual hartanya bendanya dengan sesuil harta. Oke, maka ini termasuk mengingkari aturan syar'i. Yang kedua, maka kalau sudah ada fitnah, badirul bil a'mal, bersegeralah beramal, gitu nggih. Maka kalau ada tanim khamsan qabla khamsin, faragaka qabla suglika, wasihataka qabla saqmika, wasababaka qabla haramika, wal ginaka qabla fakrika, wal hayyataka qabla matika. Gunakan 5 perkara sebelum 5 perkara, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, mudamu sebelum tuamu, luangmu sebelum sempitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Ternyata untuk menangkal fitnah itu apa? Jaga akidah dengan badirul bil a'mali, ya, kitangka fi dhaqi lail. Bersegeralah beramal sebelum munculnya fitnah yang datang bagikan potongan-potongan malam tuh. Maka bersegera ini ada kaitannya dengan hadis yang tadi. Yang di pagi harinya beriman, ya, ar-rajulu mu'min, ya beriman, wa yumsi kafira. Di sore harinya dia kafir. Dan dia menjual agamanya dengan gemerlapnya dunia. Yang kedua, fitnah terbesar terpecahnya kaum muslimin. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan bercerai-berai dan berpeganglah dengan tali Allah. Mohon maaf, saya tidak nyinggung capres manapun, caleg manapun. Bentar lagi keutuhan umat Islam akan diuji. Ketika apa? Kontestasi politik. Capresnya beda, calegnya beda, partainya beda. Apakah kita akan menjunjung yang namanya ukhuwah, atau justru kita menyalahkan, kita menjatuhkan saudara muslim kita dengan adanya perbedaan partai? Kalau ada perbedaan seperti itu sudah menjadi fitnah. Oke, maka salah satunya apa? Fitnah pertama telah muncul dari arah timur. Hal itu merupakan penyebab terpecah belahnya kaum muslimin. Dari arah tersebut, yaitu Irak. Telah muncul kelompok Khawarij. Saya pernah ngajar ilmu kalam, ada Sunni Syiah. Keluar namanya Khawarij Khoroja. Itu adalah ilmu-ilmu kalam yang membahas tentang dimensi ketuhanan. Itu ada perbedaan. Mu'tazilah, Jabariyah, Asy'ariyah. Sesungguhnya fitnah itu berasal dari sini. Beliau mengisyaratkan tangannya ke arah timur dan ke arah tanduk setan muncul, Bu. Kayak berseberangan. Oke, timur dan tanduk setelah muncul. Maka salah satunya apa? Al-mu'minuna lil mu'minin kal-bunyani yasudu ba'du ba'dun. Mukmin satu bagikan satu tiang dalam bangunan saling menguatkan. Bagikan satu anggota tubuh saling menguatkan. Nanti biar ada informasinya sampai lagi. Yang kedua, fitnah terbesar, manusia menginginkan mati agar terbebas dari ujian. Ternyata mohon maaf, angka bunuh diri, ya, kemarin ada mahasiswi cantik, pinter, terpelajar, bunuh diri. Karena apa? Merasa masalah hidupnya sudah berat. Dia tidak punya tujuan arah hidup, goal, menengah, pendek maupun panjang. Padahal Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah itu tidak akan membebani beban di luar batas kemampuan manusianya. Tapi ada manusia yang bunuh diri karena apa? Tidak mampu menahan beban yang dia hadapi. Maka besok ternyata banyak orang-orang, hai orang-orang beriman, larangan. Janganlah engkau saling memakan harta bersama sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, termasuk maqasid syariah hifdzul ya nafas. Yang keempat, muncul banyak al-haraj. Apa itu al-haraj? Pembunuhan. Al-haraj adalah pembunuhan akan banyak terjadi, termasuk mohon maaf Palestina ini termasuk mohon maaf banyak saudara-saudara kita yang tidak bersalah dibunuh, dizalimi, dianiaya. Ini salah satunya sebenarnya al-haraj. Bagaimana akidah kita bisa membela mereka, bisa mendoakan mereka agar tidak sampai kepada pembunuhan yang sifatnya massal. Ya, inna baina yada sa'atu li aima yang zilu fiha. Menjelang datangnya hari kiamat ada hari-hari di mana kebodohan diturunkan
ilmu diangkat dan banyak terjadi al-harj, pembunuhan. Al-harj itu adalah pembunuhan. Dalam hadis yang lain disebut bahwa salah satu tanda-tanda akhir zaman adalah banyaknya pembunuhan. Dengan wafatnya ulama, nah ini hadis ini saya hafalkan sudah 20 tahun yang lalu. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'a yang tazi'uhu min ibadah, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idalam yubqil aliman intakhadnasa ra'suhu juhalan fasu'ilu wa aftu bighairil ilmi faddalu wa addalu. Saya menghafalkan ini sudah 2011 dan saya masih gunakan. Ternyata ini salah satunya tanda-tanda penuh fitnah. Sesungguhnya innallaha la yaqbidul ilma. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu, mengangkat ilmu dari para ulama. Tapi dengan mewafatkan ulama itu maka ilmu akan hilang. Dan banyak manusia mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu wa aftu bighairil ilmi faddalu wa addalu, sesat dan menyesatkan. Faddalu wa addalu itu sesat dan menyesatkan. Ternyata fitnah-fitnah yang penuh zamannya suatu saat apa? Banyak manusia yang tidak punya ilmu, dia menjadi pemimpin, mengambil fatwa. Fasu'ilu wa aftu bighairil ilmi faddalu wa addalu. Dia berfatwa dengan tanpa ilmu maka sesat dan menyesatkan. Terus dalam hadis yang lain akan terjadi berbagai fitnah. Maka seorang yang duduk dalam perkara itu tidak ikut lebih baik dari orang-orang yang berdiri. Dan berdiri lebih baik dari orang yang berjalan, menyongsongnya. Dan orang yang berjalan lebih baik daripada berlari padanya. Barang siapa yang larut pada akan terjebak, maka barang siapa yang menghindar dari fitnah itu melarikan diri, darinya dia hendak lakukan. Terus dari Anas, beliau bersabda, di antara dekatnya hari kiamat, hilal akan terlihat nyata. Sehingga dikatakan ini tanggal 2, masjid-masjid akan dijadikan jalan dan munculnya banyak kematian yang mendadak. Tidak sakit, tidak ngapa-ngapain kok mati mendadak. Ini bisa dikatakan dengan akhir-akhir zaman. Lebih cepat tersebar luasnya kebodohan tadi. Maka mohon maaf, penuh akidah harus kita jaga karena besok akan banyak muncul yang namanya pemimpin-pemimpin yang bodoh. Sungguh, menjelang hari kiamat ada masa-masa di mana kebodohan diturunkan dan ilmu-ilmu diangkat, serta banyak terjadi al-haraj tadi, pembunuhan. Munculnya Dajjal. Maka doa yang sangat familiar, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam, wa min adabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Semoga kita tidak ketemu Dajjal. Walaupun ini secara ilmiah ada yang mengatakan secara riset Dajjal sudah ada di bumi. Saya nyari di Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 87.845 kalimat, 84.745 kata, 325.345 huruf. Al-Quran tidak ada kata Dajjalnya. Bisa dicek dari Al-Fatihah sampai Anas. Ternyata ada banyak mufasir mengatakan itu sebagai bentuk penghinaan kepada Dajjal. Matanya satu, tulisannya kafarok. Yang bisa baca kafarok adalah orang-orang yang beriman. Mohon maaf Bu, salah satunya apa? Ini ada otak kanan, ada otak kiri. Ternyata di sini ada otak tengah. God spot titik Tuhan. Otak kanan lebih berpada ingatan jangka panjang, otak kirinya lebih ada jangka pendek. Lah orang menjaga akidah itu harus mengoptimalkan potensi otak tengah. Namanya God spot titik Tuhan. Selama ini akidahnya lemah karena keterikatan dengan Tuhan tidak ada. Sarafnya sudah kendor, bahkan putus. Maka antara otak kanan, otak tengah itu lebih kepada ada otak kiri, ada otak tengah. Lebih cepat doa tadi sudah. Ya, sudah. Sekarang mohon maaf, itu yang salah satu tipsnya gimana? Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Kita perkuat akidah kita dengan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Keimanan yang terjaga dari kekafiran, dari kemurkaan Allah dan selalu dalam koridor Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum ada pertanyaan, ini ada titipan dari ustazah yang ada di MSR.
Ya. Iya saya ya. Nanti yang bisa menjelaskan Ustazah ini. Oh ya Ustaz. Bantuan ibu-ibu yang dikumpulkan lewat MSR sudah diterima oleh saudara-saudara yang ada di Palestina. Oke. Saya ulang lagi dan ganti satu kalau ada pertanyaan. Ini yang kedua. Ada logonya MSR ya, sama AIM. Mungkin yang tahu Ustazah itu lembaga mana? Kita masih beruntung ngaji dengan nyaman ibu, saudara-saudari Palestina, Masya Allah. Tapi akidahnya kuat, imannya kuat. Bom-bom sudah mengancam, nuklir mengancam. Ya, kesimpulan dari saya sebelum ada pertanyaan, kalau ada, karena sudah jam 2 lebih dikit, atau udah nanti kecepatan gitu ya Bu ya. Oke, tidak apa-apa, satu lagi diulang. MSR Peduli Palestina tahap pertama. Ucapan terima kasih tadi mendengar jazakallah dari anak-anak saudara yang kelak mereka juga akan punya andil di dalam kemerdekaan Palestina. Ada berwujud makanan pokok, pakaian, ada berwujud alat obat-obatan kesehatan, ini ya Bu ya, saya ikut bersaksi MSR-nya logonya masih kuat gitu ya, dan tadi mohon maaf di dalam plastik-plastiknya masih kuat dari MSR. Kesimpulan dari saya Ibu, menjaga akidah di zaman yang penuh fitnah. Satu, akidahnya yang sudah salim, yang sudah selamat terjaga, jangan sampai terdegradasi, mengalami penurunan, apalagi hilang. Karena orang-orang yang lemah akidahnya, lemah imannya, dia tidak akan mampu mencapai kekhusyuan dalam ibadahnya, dan dia tidak akan mencerminkan akhlakul karimah pada dirinya, dan tidak akan kuat hablum minallahnya, dan tidak akan kuat hablum minanasnya. Dan ada penekannya al-kabair, dosa-dosa besar adalah dosa-dosa yang ketiga apa? Di situ melakukan kesirikan, di situ adalah melakukan salah satunya kemusyrikan. Maka dikatakan la tusrik billah inasirka la dzulmun adim. Maka mohon maaf kalau ada penekanan bahwa tidak ada ilah. Saya kadang mohon maaf malu. Saya itu kalau jajan di warung makan, saya tidak tanya itu bahan-bahannya apa, kira-kira haram atau halal, ada racunnya atau tidak. Tapi kok saya makannya enjoy-enjoy saja. Tapi begitu saya dikasih ujian, dikasih kekurangan, yang Allah tentu ada, Allah itu lihat, kok saya malah takut. Minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Pernah enggak ibu jajan di warung berpikir bahwa makanan itu halal atau haram? Ada racunnya atau tidak? Kenapa ibu percaya makan? Kenapa Allah sudah memberikan rezeki, memberikan nyawa, dicukupkan semua, Allah memberikan kehidupan, rezeki, tapi kadang kita takut, ragu, mengalahkan dengan kita jajan di pinggir jalan yang kita tidak tahu bahan yang dimasak, ada racun atau tidak, yang itu salah satunya mohon maaf, kita harus bisa mempertebal. Dan yang kedua, faktor internal dan eksternal.
Maka mohon maaf, salah satunya setan akan terus mengganggu manusia, dan iblis termasuk Dajjal akan memurtadkan manusia. Salah satunya apa? Kita dengan konsisten kepada tafaqquh fiddin, bersungguh-sungguh dalam agama, bersungguh-sungguh dalam menerapkan Islam. Bahwa salah satunya yaitu Islam bukan hanya sekedar kajian, bukan hanya sekedar khasanah, tapi Islam adalah bentuk ritual, bentuk peribadatan dengan anggota tubuh kita. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Banyak yang beribadah bukan semata-mata untuk Allah. Kalau semata-mata untuk Allah, terkontaminasi dengan urusan orang lain. La yadkhulul jannata fil qalbihi tarati min kibr. Tidak akan masuk surga. Orang yang akidahnya lemah itu akan beribadah orientasinya ada urusan dunia, urusan wanita, urusan tahta. Yang membuat apa? Dia salah satunya membuat akidahnya lemah. Dan yang kedua, faktor ekstern penting, Bu. Sekuat-kuatnya akidah seseorang, ketika dia dalam lingkungan yang akidahnya tidak kuat, suatu saat dia pun akan terjerumus dalam kemusyrikan. Air putih ini dikasih gelas tetap air putih. Kalau gelasnya itu bersih, air putih ini ditaruh di piring tetap air putih. Kalau piringnya bersih. Tapi kalau piringnya keruh, gelasnya keruh, air putih yang jernih pun akan menjadi keruh. Maka faktor empirisme, faktor lingkungan, bergaulnya dengan penjual minyak wangi, dia akan terkena bau wangi. Bergaulnya dengan seorang yang diibaratkan penjual atau pembuat pandai besi, suatu saat kena percikan. Maka menjaga kekualitas akidah kita dengan zaman yang penuh konspirasi, serangan dari saudara-saudara muslim kita, serangan dari non-muslim, ada misionaris dan sebagainya, kita jalan mau, tidak mau, kita harus memperkuat akidah kita dengan mempunyai azam komitmen yang kedua, yang kuat, dan yang kedua adalah mencari komunitas-komunitas yang bisa membuat akidah kita terjaga. Komunitas yang membuat akidah kita dapat meningkat, progres secara signifikan. Dan saya rekomendasikan salah satu komunitas itu MSR Solo Raya. Ya saja, sebagai penutup, Ibu sering gabung dengan MSR. Kajian dalam MSR, insya Allah kalau akidahnya mulai luntur, sudah mulai menyimpang, ustazah-ustazah yang di MSR akan mengingatkan. Wa tawassabil haqqi wa tawassabil sabr. Tapi kalau ibu ternyata lemah akidahnya, bergaulnya dengan orang yang tak mampu memperkuat akidah ibu, suatu saat akidah itu bisa luntur bahkan hilang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan terakhir dari saya, pendapat Imam Syafi'i, salah satu 7 tahun hafal Quran, 12 tahun menjadi hakim, dan kitab al-umnya, kitab fikihnya dipakai di seluruh dunia. Al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhdali ashi. Ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan masuk di dalam diri seorang pendosa. Cahaya Allah tidak akan masuk di dalam diri seorang ahli maksiat. Cahaya Allah tidak akan masuk di dalam diri seorang yang menyimpang dari agama. Dan mohon maaf, salah satu komponen menuntut ilmu itu bisa menjaga kualitas akidah kita. Al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhdali ashi. Dan salah satu hadis, qayyidul ilma bil kitabi. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.